Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah masuk ya. Oke, ini Mas Dika udah ada di sini nih. Halo, Oke. selamat malam. Alhamdulillah selamat malam juga. Gimana kabarnya Mas Dika? Alhamdulillah nih, agak panas ya hari ini. Iya, bener banget. Kirain aku Panas. aja. Iya, ini kayak mau hujan tapi tadi udah hujan kayaknya. Oh, oh, oke. Jogja ya, Rumah wilayah aku Jogja. mantap. Rumah aku belum hujan nih. Oh, belum. Oke. 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 Mas Dika apa kabar? Ya, begini aja sih. Alhamdulillah lah, Apa sehat lah ya, begini? sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga Walaupun sehat terus keadaan ya masih semua. ini ya, masih pandemi ya. Bener banget. Iya nih. Bener banget. Semoga Katanya sih diperpanjang lagi tuh, apa pembatasannya 2 minggu. PSBB-nya ya. Heeh, benar Iya banget dan namanya. semoga Iya. PSBB. Ya semoga teman-teman di sini juga sehat semua ya, sekeluarga Amin. bersama teman-temannya semoga sehat semua. Oke. Amin, amin. Amin, Oke. amin. Oke, Mas Dika udah siap buat hari ini? Oke, siap-siap. Mantap. Oke, teman-teman kita bakalan bahas tentang salah satu aliran psikologi lagi ya, aliran psikologi. Kalau kemarin kita udah bahas banyak ya, teman-teman. Ada Hmm. psikoanalisa, ada behavior, susah sekali ya ngomongnya. Behaviorisme. Padahal udah mau keren-keren tuh. Behaviorism. Aduh, ternyata spiko juga. Behaviorisme. Sekarang kita mau bahas humanisme. Wow, keren banget ya kayaknya. Humanisme. Humanisme. Oke. Wah. Oke, langsung aja kali Mas Dika. Humanisme. Apa itu humanisme? Cek. Ya, Ya, sepertinya agak nge-lag ini Mas Dika ya? Atau iya. aku ya jangan-jangan ya? Oke. Tapi masih Bentar. kedengeran kok Mas Dika. Oke, Masuk sih, siap. masuk sih. Cuma tadi putus-putus gitu. Tadi ya Oh, sempet oke. telat gitu. Oke, coba aku ulangin ya kalau gitu. Kan kita mau bahas humanisme ya Mas sekarang. Coba Hmm. apa namanya? Langsung aja nih, sebenarnya humanisme itu apa sih di psikologi gitu? Wah, langsung nih. Oke. Ya ini karena terbatas waktu ya kita ya. Karena cuma 1 jam ya. Jadi mungkin kita langsung ke humanisme itu. Jadi ini sebenarnya kita, kalau saya pribadi agak refleksi ya terkait humanisme ini. Maksudnya mengulang kembali gitu materi yang saya pelajari berapa tahun ya? Ya bertahun-tahun yang lalu gitu kayaknya. Oke. Jadi Ya, kalau humanisme, ya humanisme sendiri itu eh sebenarnya ada beberapa pendapat ya terkait munculnya seperti apa gitu. Munculnya humanisme itu seperti apa? Ada yang bilang bahwasanya pendekatan ini sendiri itu humanisme itu secara umum ya sebelum masuk ke psikologi itu muncul ya sejak dari zaman eh, awal-awal Renaissance seperti itu. Cuma kalau secara psikologi gitu, itu baru ketika nanti dibawa oleh dimunculkan dari seorang, ada 2 tokoh ya kalau kita kenal itu ada eh, siapa namanya, Maslow dan Rogers gitu. benar. Bisa didengar kan ya? Iya. Iya. Bisa, bisa. Aman, aman, Oke. Mas, aman. Gitu. Jadi ada Maslow dan Rogers gitu. Cuma kalau yang paling populer sih sebenarnya eh, humanisme itu, humanisme ini adalah dari apa ya, sebuah kritik gitu loh. Jadi muncul karena kritik terhadap pendekatan sebelumnya gitu, ataupun aliran sebelumnya. Contoh kemarin kan sudah dibahas ya, ada behaviorisme, yaitu kritik terhadap behavior itu karena behavior itu eh, semacam apa ya, eh, manusia tuh kayak kayak mesin gitu kalau di dalam pendekatan, kesannya itu seperti mesin karena kemarin kan kayak contoh diibaratkan kayak kalau di percobaannya Pavlov itu kan kayak
kalau anjing dikasih daging gitu kan, terus otomatis keluar air liur. Kalau dagingnya diganti dengan lonceng, maka sama perilaku itu akan muncul ya seperti itu gitu. Kan kalau mungkin kalau saya ibaratkan ya, ibarat tuh jadinya kesannya tidak ada apa apa ya anggapan bahwasanya nanti akan muncul anjing yang mungkin vegan gitu kan. Jadi nggak mungkin berair liur gitu. Nggak, ini cuma cara saya memahami terkait humanisme seperti itu. Jadi kalau humanisme ada kemungkinan bahwasanya ya manusia itu adalah suatu eh, apa ya individu yang bebas gitu ya dan juga berkembang terus gitu cara berpikirnya, cara dia eh, apa ya berpikir terus juga terus tumbuh seperti itu kalau di humanisme gitu. Terus juga untuk kritik terhadap psikoanalisa di mana humanisme itu juga menganggap bahwa manusia itu hmm, baik ya, pada dasarnya baik dan juga terus bertumbuh gitu. Jadi bukan karena hanya apa ya tekanan itnya apa ya tekanan alamiahnya gitu saja, tapi ya secara dasarnya fitrahnya gitu manusia itu baik dan juga eh, ya bukan dari penyakit itu. Jadi ya, itu sih itu pengantar ya mungkin agak-agak masih ngawang nih teman-teman dari definisi itu. Mm-mm. Iya benar, benar, benar. Tapi benar banget sih Mas Dika ya. Mm-mm. Apa namanya emang behaviorisme tuh kayak menganggap manusia terlalu mekanis gitu ya bahasanya. Mm-mm. Anis. Terlalu mekanis. Sedangkan sebenarnya di dalamnya ada banyak proses yang masih dirasa kurang tercover dari situ. Mungkin makanya dari situ ya si Mas Lu nggak tahu ini apanya Mbak Lu nggak. Ini ngejokes doang ya, Oke, ngejokes doang. ngejok jangan Nggak tahu. dijelasin. Teman-teman kalau aku ngejokes ketawa dong, kasih komen WKWK gitu atau apa. Kasih Waduh, emot juga boleh. ketawa online Oke, ya. teman-teman ketawa online gitu. Oke, maaf banget ya teman-teman kalau jokesku agak garing. Nah, mungkin itu yang jadi kritiknya Maslow ya terhadap Mm-mm. behaviorism juga bisa bisa juga apa namanya terhadap psikoanalisa seperti yang tadi Mas Dika Mm-mm. katakan ya bahwa tidak selamanya sebenarnya manusia itu akan selalu mengikuti it-nya dan akan di leading diarahkan oleh it-nya gitu. Nah, terus abis itu apa namanya tadi kan tokohnya ini ya Mas ada apa Abraham Maslow sama Mm-mm. Carl Rogers. Nah, mantap. Wih, ini ada yang ketawa nih. Ada yang ketawa. Ih, terima kasih teman-teman udah ketawa. Ketawa online BKWK. Ini saya Enggak ini waspada kalau stylenya ada yang ketawanya si nih. Masya Allah, oke. Oke. Nah, buat teman-teman yang barusan join bisa banget bantu kita ini saling menyapa ya. Teman-teman bisa tulis kok di komen halo HALLOW biar sama kayak tokoh kita Mas Low, sama-sama low. Oke, gimana Mas Dika? Kayaknya Oh agak iya, nge-lag aku tadi. agak hilang ya. Mm-mm. Iya. Mungkin Oke. lagi masuk angin internetnya ya. Aduh, ada yang beneran ketawanya si. Aduh, aduh. Saya nggak ngerti itu bacanya Oke, gimana harusnya ya. kita mungkin kalau Oke, udah. lanjut lagi Mas Dika. Mm-mm. Jadi kalau Oke. kita membahas humanisme itu ya namanya humanis gitu kan ya berarti kan kembali ke manusia gitu kan ya belajar menjadi manusia seperti itu ya kurang lebih gitulah ya kalau secara bahasanya gitu mungkin nanti teman-teman bisa komen kalau seandainya dari kita ada yang kurang tepat gitu bisa ditambahi itu iya kan. Oh ya, benar sekali, benar sekali. Karena ini namanya aja salam diri ya. Salam diri Salam ya. diri. Di situ kita berdiskusi Selasa lagi. Sabtu malam diskusi ringan. Ya, Halo bareng Mas Low. Ini halo. cakep banget nih Mm. komennya. Waduh, waduh. Oke, Oke, lanjut nih. Mungkin kalau lanjut, Mbak lanjut Mas Adna Dika. nih, kalau pendapatnya, maksudnya tanggapannya pertama gitu terkait Maslow nih kan sebagai yang masih apa ya bahasanya ya?
panas-panasnya lah ya belajar psikologi gitu. Aduh, aduh, mentang-mentang saya masih S1 gitu ya. Oh iya. Ya emang bener banget sih, emang saya tuh ya Allah teman-teman, saya tuh ngulang kelas sejarah aliran psikologi. Ya saya Mau? ikut kelas ini 2 kali, tapi bukan bukan berarti saya expert juga sih ya di situ ya. Oh. Tapi setahu saya emang si apa namanya Hmm. humanisme ini memang dia sebenarnya semua aliran yang ke Hmm. belakang tuh biasanya dia merupakan bentuk kritik dari aliran sebelumnya biasanya ya. Nah, termasuk yang ini juga di mana spiritnya atau Zeitgeist ya kalau bahasa psikologinya Zeitgeist. Zeitgeist tuh spirit semangat. Nah, semangat yang dibawa Maslow ini kalau nggak salah Maslow itu hidup zaman ini sih. Aku tuh lupa ya sebenarnya. Pokoknya masih zaman perang Hmm. gitu, cukup ya 1930-an tuh perang dunia berapa ya berarti ya? Ya tapi Perang intinya dia dunia. tuh satu ya. Eh, dua astaga ya Allah ketahuan kan sejarah saya jelek. Dua perang dunia Tapi dua. dia lahir Tapi dia kayaknya satu deh. Agak lupa juga. Tapi dia itu memang hidup di lingkungan Hmm. perang, Mas Dika, setahu saya. Ya, Hmm. pokoknya dia hidup di lingkungan seperti itu dan dia melihat bahwa manusia itu sangat tidak bebas. Nah, Hmm. makanya spirit yang dia bawa, Zeitgeist-nya itu adalah spirit kebebasan. Bagaimana manusia itu bisa mengaktualisasikan dirinya, bisa bebas. Pokoknya kita tuh bisa menjadi manusia seutuhnya. Gitu. Oke. Iya sih. Ya. Bener banget. Jadi apa ya? Mengeluarkan potensi dari manusia itu sepenuhnya gitu lah ya. Kurang lebih ya Benar, sebenarnya benar. Mas. Hmm. Ya. Gitu. Wah, tuh ada yang komen Mantap. tuh. Wah, Dari jelas. Rengganis Ridwan, Perang Dunia 2, 1939 sampai Wah, 1943. Astaga, aku kita sampai lupa sih Perang Dunia Kedua hafal banget nih. kapan. 1945 ya. Iya, kan kita ini dulu di apa sih? Hmm. Sekutunya Jepang kita. Iya. Oke, berarti kalau PD1, oh PD1 ya. Oh iya iya. Oke. Malah bukan dua-duanya. Oh my god, salah banget. Oh Aku aduh. lupa, pokoknya aku pernah baca di buku sejarahku 1930 tuh ada momen penting di salah satu perang dunia, cuman aku lupa apa. Mm-mm. Kalau nggak Ya, salah mohon sih maaf ya sebenarnya teman-teman. Maslow tuh berarti mengalami ya dua perang itu gitu. Karena kan kalau nggak salah sih lahirnya itu ya 1907 atau sekian gitu kan. Terus meninggalnya 62 tahun kemudian kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ingat. Berarti kan Barusan. merasakan dua perang itu gitu. Oke, kita lanjut aja mungkin ke ini ya, ke Ya. sedikit lah ya terkait Maslow itu kan kalau sejarahnya tadi udah sedikit disebutkan ya sama apa manggilnya nih ya, Kak Atsna ya. Eh, ya, teh juga boleh teh. Waduh, teh tehnya dari mana ini? Iya, nggak apa, nggak apa. Oke. Ya apa aja lah. Oke. Mm-mm. Ya Kak Atna, Kak Atna. Waduh, jadi Kak. Ya Iya, Allah. iya. Biar saya kelihatan muda lah ya. Mana ada ya Oke, Allah. oke. Gak apa-apa deh. Memudahkan pembicara kita. Waduh. Ya, kalau sebenarnya kalau Maslow itu dia itu kayak gimana ya? Masa kecilnya itu kalau ya sedikit-sedikit baca gitu kan ya. Seingat saya tuh dia kurang ini ya, tadi ya kayak disebutin di perang terus juga kurang bahagia lah ya. Kalau dia akui gitu, dia akui kurang bahagia dan dia lebih banyak menghabiskan waktu di perpus gitu dengan buku-buku gitu. Terus juga sebenarnya kalau si Maslow ini orang tuanya juga sebenarnya bukan seorang yang dari apa ya bergelar gitu lah dari seorang yang dari perguruan tinggi gitu lah, lulusan perguruan tinggi gitu. Dan ya cuma ya memang tadi bahkan ya ada kalau nggak salah sih Mas Lu juga waktu kecil juga terkait ketika pendidikannya itu juga agak ada masalah juga gitu. Cuma ketika dia dewasa terus kalau nggak salah kuliah hukum dulu baru dia tertarik untuk psikologi gitu. Itu baru dia ke psikologi gitu. Nah itu kalau latar belakangnya ya tadi ya kalau menjadi latar belakangnya kok pengen kebebasan gitu kan, pengen
memanusiakan manusia lah istilahnya ya, secara umumnya humanisme yang secara umum gitu kan ya. Itu ya ya seperti itu kalau latar belakangnya dari tokoh Maslow ini. Gitu. Jadi kalau secara humanisme itu ya tadi ya, pertama memahami dirinya sepenuhnya dan juga intinya ya ini inti dari ajarannya, ajaran Jarang. humanisme ini. Jadi Jarang. memahami diri dan juga setelah memahami itu menerima diri tersebut gitu. Menerima diri sendiri ini dengan sepenuhnya apa yang kita pahami tadi. Itu sih kalau dasarnya ya. Ya. Mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman di komentar mungkin. Itu yang Ya, dari Mas benar Lul banget ya. teman-teman. Mm-mm. Iya, benar. Boleh langsung aja saling sapa ya buat teman-teman yang barusan datang. Tadi Mm-mm. aku pengen teman-teman bisa menyapa kita dengan nulis hello, HALLOW, karena itu sesuai dengan Iya, iya. biar se apa sih bahasanya? Biar endingnya sama kayak tokoh utama kita Maslow, Passwordnya MASLOW apa nih Kak? gitu. Nyaman di lambung. Passwordnya kopi Enggak. kembung tidak bikin nikmat. Oke, jangan kita tidak Oke. di endorse. Kita tidak di endorse, oke. Oh ya, benar banget sih teman-teman. Ketika kita membahas suatu aliran psikologi ya memang kita perlu tahu banget apa sih antecedent dan juga zeitgeist gitu. Wah, ini bahasa psikologi banget gitu ya. Ya, tapi tadi antecedent udah disebutin ya sama Mas Dika. Antecedent itu adalah suatu apa ya? Fenomena yang melatar belakangi suatu fenomena yang lain terjadi ya. Atau mungkin bahasa gampangnya, kenapa sih kok itu bisa terjadi gitu ya? Halo, terima kasih Kak Iya. Paramarta Dewi, Kak Paramarta Dew gitu kali ya, biar sama halo. Oke. Nah, dan juga kita udah belajar. Halo, terima kasih Kak Rengganis Rituan, mantap. Halo, oke, terima kasih juga Kak Norma Datulika, Masya Allah. Oke, lanjutin lagi. Kita tadi juga sudah bahas ya tentang Zeitgeist Spirit gitu, semangat. Karena setiap suatu ide, setiap suatu aliran tuh pasti eh, muncul karena ide dari si orangnya itu. Jadi orangnya tuh punya mungkin masalah atau mungkin semangat apa yang melatar belakangnya, makanya muncullah ke situ. That's why kita penting banget tadi sebelumnya Mas Dika ya udah bahas si Maslow ini sebenarnya siapa, kenapa kok bisa muncul humanisme itu luar biasa banget sih. Semoga teman-teman di sini semuanya bisa saling diskusi dan lebih tercerahkan. Oke. Lanjut nih Kak. Lanjut dong, lanjut. Mangga, mangga. Oke. Ini lagi asik pada halo-halo nih. Halo, halo. Kok di Oke, aku di enggak sini. ya? Aku nge-lag ya? Oke. Tapi ini nih, tadi kalau lanjut soal Maslow ya, yang paling terkenal tuh kalau dari Maslow kan hierarki kebutuhan ya kan. Bener banget. Dokter lagi nih. Hierarki kebutuhan ya. Mm-mm. Heeh. Apa aja itu Kak? Hierarki kebutuhan Maslow. Hierarki kebutuhan Maslow. Aku nggak tahu kayaknya ada versi terbarunya ya. Tapi pokoknya yang biasanya Mm-mm. ada tuh diawali dari fisiologi, kebutuhan fisik. Terus ada safety, keamanan ya. Terus love and belongings, Mm. perasaan dicintai dan apa? Disayangi. Terus mendadak aku lupa, teman-teman bisa bantu dong love and belongings. Terus aku lupa satu lagi apa, Self tapi habis itu esteem. ada self. Oh ya, esteem ya Allah, self esteem yang terakhir. Yang paling pentingnya adalah aktualisasi diri. Mm. Iya Benar. tuh udah disebutin. Iya, Oke, iya boleh itu. Kang. Ada 5 ya, itu kalau yang dasarnya ya mungkin ya, yang awal gitu kan, teori awal terkait hierarki kebutuhan. Tadi ada fisiologis gitu kan, kebutuhan secara, kalau fisiologis tuh Fisik. makan lah ya, makan sehat ya mungkin. Terus juga ya kebutuhan-kebutuhan yang menunjang fisik kita gitu ya. Ya tadi makan, minum, bernafas, fotosintesis Bernafas. mungkin kalau ada orang yang fotosintesis. Ya Iya Allah, kan? ini kita penggemar SpongeBob kayaknya ya, Mas. Fotosintesis. Iya kan? Fotosintesis. Iya, itu terus
ya dan sebagainya gitu. Itu secara ya kebutuhan dasar makhluk hidup gitu secara fisik. Kemudian tadi ada apa, rasa aman. Oh tadi bahasa Inggrisnya apa tadi? Safety, Safety, safety. safety ya. Jadi kalau rasa aman tuh ya tadi ya kayak bisa ditinggal di lingkungan yang damai gitu kan, lingkungan yang tidak perang, terus juga nggak dilemparin batu rumahnya gitu, contoh contoh. Jadi dia merasa aman gitu selama hidupnya gitu. Itu kalau yang tingkatan ke atasnya jadi bentuknya hierarki ya, jadi naik gitu kan. Itu kalau nanti sudah terpenuhi, ini nih menurut Maslow, kalau tadi yang di bawah tadi udah dipenuhi, terus nanti ke atas lagi ya, rasa aman gitu. Udah makan, udah nafas gitu, terus oh rasa, oh berarti kebutuhan yang harus dipenuhi lagi adalah rasa aman. Oh punya rumah, terhindar dari utang piutang, mungkin tidak dicari rentenir mungkin ya. Kok ngeri Oke, nih Mas Dika? terus apalagi tadi? Love and belongings. Kata, Oh ya, aduh, love kata and siapa ini tadi yang komen? Perasaan ingin love and dicintai. Roar, terus ada waduh, waduh, dinosaurusnya waduh. nih dari Ira F0596. Ini ada dinosaurusnya ini berarti tidak aman ini. Dikejar nanti. Mungkin dicintai dinosaurus gitu kan. Ya kan? Mungkin penggemar Toy Dinosaurus. Story. Oh, Iya. Jurassic Park Oke. dong, Mas Oh, Dika. Jurassic Park. Iya, oke. Ya itu dicintai raptor ya. Dicintai, mendapatkan rasa cinta gitu kan ya. Terus di Waduh. ini juga ini ya terkait nggak cuma cinta terus pasangan gitu kan ya, tapi juga apa ya, bisa kumpul-kumpul dengan teman gitu kan, diakui, diakui belum diakui, bisa punya komunitas gitu, bisa bertetangga gitulah ya, secara cinta tadi ya, sosial lah ya secara umum gitu. Terus Benar. atasnya lagi tadi self esteem ya. Self esteem tuh, nah ini penghargaan gitu. Jadi keberadaan dia benar dihargai gitu, dia punya prestasi, diakui oleh orang lain gitu. Terus juga apalagi mungkin Kak, apa contohnya lain gitu, mungkin saya self esteem tuh ya apa ya, Dihargai dan diakui dihargai, ya, yang pasti ya. diakui lah, intinya seperti itulah ya, oleh sesama gitu. Apa yang dia punya ya orang lain bisa menghargai hal itu gitu. Terus yang paling Benar banget. atas ini terkait aktualisasi diri gitu. Jadi kalau di sini ini karena tadi udah ya udah merasa bahwasanya orang lain tuh mengakui dirinya ya. Ya udah berarti dia bertindak atas cita-cita dia, tentang kebenaran yang diakui, tentang mungkin sebagian secara keindahan gitu, menjaga keindahan yang dia sukai gitu. Itu ya. Ya nilai-nilai yang dia punya, terus dia akan terapkan di sekitarnya gitu, dia lakukan gitu. Itu aktualisasi, aktualisasi diri. Mungkin kalau itu penjabaran dari hierarki kebutuhan, nggak, kalau boleh saya sampaikan gitu ya. Mantap, mantap banget Mas Dika. Oke. Mm, Oke, teman-teman, mau ngingetin lagi kalau misalnya teman-teman pengen diskusi, nanya atau nambahin kita, mm, boleh banget karena ini salam diri, kita diskusi. Bener. oke. Oke. Mm. Oh, ini Mas Tadi Dika, apa namanya? Gimana? Gimana? oh tadi kan disebutin ada tambahan tadi ya, koreksi atau terkait hierarki kebutuhan gitu ya. Hierarki kebutuhan. Oke, Tadi apa ada nih ada koreksinya? koreksi ya, kalau tadi sempat disebutin Kak Asna tadi. Oke. Yang mana? Kenapa mendadak aku lupa ya? Oh Ini iya, ngeblank nih, deg-degan nih waduh kayaknya. lupa. Nggak, tadi kan ada kalau dari Maslow itu kan ada 5 hierarki kebutuhan tadi kan, secara hierarkis gitu kan. Ya. Cuma mungkin sekitar tahun berapa ya? 70-an kalau nggak salah ya. Ya. 70-an itu akhirnya ada muncul juga ditambahkan gitu kan ya. Beberapa kebutuhan lain gitu kan. Nah, itu tuh
ada tadi sebenarnya itu implementasi atau turunan lah ya dari aktualisasi diri gitu. Jadi kalau aktualisasi diri kan dari mengimplementasi atau mengaktualisasikan nilai-nilai yang dia anut gitu kan. Nah, dari hal itu terus muncul gitu kebutuhan-kebutuhan, yaitu contoh kalau di yang saya baca itu ada beberapa. Yang pertama itu kebutuhan estetis ya, kalau misalnya estetika apa estetis Oke. gitu. Ya. Jadi terkait keindahan gitu kan. Tadi yang sempat disinggung tadi, jadi inget Oke. di Oke, aktualisasi ya diri benar. tentang keindahan. Estetika. Jadi merawat lingkungan. Jadi kalau udah tadi lewat semua tadi ya, berarti tinggal bagaimana. Contoh kita punya rumah nih, tadi akhirnya punya rumah gitu kan. Nah, selain kuat, akhirnya kan dihias gitu. Kalau udah tingkatannya estetika gitu, kebutuhan untuk keindahan gitu. Contoh juga menjaga alam ini tetap rapi, tetap estetik tadi lah ya. Gitu. Terus yang kedua itu tambahnya apa ya? Kebutuhan jadi Apakah lupa. tran apakah Kognitif kalau nggak salah. transcendence? Oh, kognitif. Oh, belum belum Oke, kognitif benar-benar. dulu. Kognitif. Oke. Kognitif itu jadi ini nih. Contoh kita contoh orang ya kayak kita setelah apa ya kayak panen jagung gitu contoh. Panen jagung. Ya panen jagung gitu kan. Terus kita kan udah panen nih, terus mau diapain nih biar bisa eh, kita makan. Oh, berarti diolah. Nah, kebutuhan untuk pengetahuan terkait hal-hal baru sebenarnya. Seperti itu. Jadi kebutuhan untuk mengetahui hal-hal baru lah ya, apapun itu gitu. Jadi pengetahuan-pengetahuan yang bisa menunjang diri kita dalam secara praktis ataupun secara teoritis lah. Itu tadi Oke. gimana? Hmm. Itu versi ini ya, versi terbaru. Ya benar sih. Ya tadi aku udah ingat lagi. Ya emang emang Eh, pokoknya setelah Maslow itu wafat meninggal gitu ya emang ada pembaruan-pembaruan di aliran humanisme dan pembaruannya itu adalah dua yang disebutkan Mas Dika tadi ya. Ada estetika hmm. dan kognitif. Benar banget. Oke, ini Oke. ada yang nanya nih, Mas. Dari Paramarta Dew. Ih, Wow. Paramarta Dewi. Oke. Nih pertanyaannya aku bacain dulu. Nah, kalau orang sudah mendapatkan semua yang ada di hierarki, tapi orientasinya Hmm. tetap harta atau makan atau seksual dan lain sebagainya, Hmm. apakah bisa disebut aktualisasinya pada makan, harta atau seksual? Wow, pertanyaannya menarik. Pertanyaan yang cukup membuat dilematis ya. Waduh. Apa Oke, emang oke, itu oke. aktualisasinya? Apa Oke. itu aktualisasinya gitu? Oke, oke. Hmm, hmm, hmm. Gimana ya jelasinnya ya? Mungkin sebenarnya gini, kalau kita kembalikan kepada teori dari Maslow ini sendiri kan sebenarnya kalau menurut Maslow ya tadi hal-hal yang berkaitan dengan basic gitu, base gitu kebutuhan basic tadi yang fisiologis itu ya itu adalah suatu kebutuhan yang eh, karena bentuknya hierarki ya jadi paling bawah gitu. Sedangkan kalau aktualisasi diri ini memang bentuknya ya tadi eh memang tertinggi gitu ya. Ketika semua, jadi kalau bentuknya segala apa hierarki-hierarki itu harus terpenuhi dulu di bawah, terpenuhi, baru bisa mencapai hierarki atasnya seperti itu. Cuma memang di sebagian, jadi ada kritik juga sebenarnya terkait teori ini ya. Mungkin ini tidak secara langsung menjawab pertanyaan ini, cuma memang mungkin kita juga uraikan gitu kan. Ada kritik juga terkait teori ini gitu, teori ini humanistik ya kalau teori. Jadi di situ eh, ternyata itu kalau bentuknya hierarki itu juga tidak bisa mewakili gitu dari suara saya menggema ya. Aman sih, aman, Oh, aman, Mas. oke. Jadi intinya tadi ya ternyata tidak bisa mewakili eh,
bisa digeneralisasikan seluruh dunia seperti itu gitu. Jadi ternyata ada kalau ini ya penelitian selanjutnya gitu kan, itu itu tidak bisa berlaku gitu kepada negara-negara lain karena kan Maslow ini kan di Amerika seperti itu. Jadi hal tersebut bisa berlaku, hierarki tersebut itu ketika dicek gitu apa diuji ulang ternyata ya stabil gitu untuk di Amerika. Sedangkan kalau untuk contoh di Italia ataupun contoh di Eropa gitu ternyata ada perbedaan contoh di self love self kok self love apa kebutuhan love itu dengan kebutuhan self esteem itu bertukar gitu. Atau mungkin kalau di Oke. bahkan kalau untuk di beberapa daerah di Asia itu ada bagian-bagian lain yang mungkin malah ekstrim gitu pertukarannya gitu. Jadi itu Hmm. kritiknya adalah itu gitu. Jadi tidak kalau kalau kita apa ya menjelaskannya kalau dari Maslow ini secara hierarki ternyata itu juga tidak bisa mewakili suatu apa ya secara global gitu, secara menyeluruh ternyata itu ada yang berbalik gitu kebutuhannya, tingkatannya seperti itu. Malah ada yang menyebutkan bahwasanya lebih cocok untuk apa ya? Apa ya? Apa ya? Istilahnya malah lebih cocok untuk menggambarkan suatu nilai dari negara gitu. Hmm. Mungkin mengklasifikasikan gitu nilai di suatu negara seperti itu sih. Kalau kalau Hmm. dikritiknya sebenarnya itu. Oke, berarti ini ya Mas malah jadi masukan. Masuknya ke Hmm. bagian psikologi indigenous, psikologi Ah iya, kebudayaan ternyata. mungkin itu kritik dari indigenous Ternyata juga. oh iya bisa jadi ya. Karena Iya. dia ternyata kurang fit ketika ditempatkan di budaya lain gitu ya, Mas. Hmm. Iya seperti Bener itu sih. banget. Berarti ya dari pertanyaannya Kak Paramarta Dew, Paramarta Dewi, Iya. apakah bisa dikatakan gitu ya? Apakah memang Hmm. orientasi yang seperti harta, makan, ya mungkin lebih ke Hmm. fisiologi mungkin ya? Fisiologi kayak gitu, apakah memang itu bentuk aktualisasinya di situ atau bagaimana kira-kira? Kita jawab bersama nanti. Jadi itu memang tadi ya, kalau kita balikin ke kritiknya itu gitu. Jadi ada yang menganggap ini tidak tidak cocok untuk sebagai hierarki malahan gitu. Jadi sebagai uh, perwakilan dari nilai-nilai suatu bangsa ya gitu Oke. mengklasifikasikannya. Tuh. Tadi ada Oke. nyebut kebutuhan transenden ya kak. Iya, heeh. Transcendence. Iya tadi kalau dari Kak Sna apa itu kan tadi yang nyebutin tuh. Aduh, aku harus mempertanggungjawabkan setiap ucapanku ini udah kayak di akhirat aja. Iya dong. Ya, Hmm. sebenarnya aku agak-agak lupa, tapi ini sepertinya kalau bahas transcendence itu lebih banyak ke psikologi timur ya, Mas Dika ya. Hmm, hmm, hmm. Karena yang banyak menganut ini, menganut ini, yang Hmm, banyak punya hmm, apa ya, bisa dibilang mungkin pengalaman spiritual itu justru dari belahan bumi bagian timur, karena mereka punya ya istilahnya banyak dewa dan juga berbagai berbagai macam apa hal-hal yang berkaitan dengan spiritual, makanya mereka punya yang namanya transcendence yang itu baru masuk baru dipelajari baru-baru aja gitu oleh orang-orang barat yang merasa tidak cukup lagi dengan yang namanya aktualisasi diri atau yang ada yang sudah mereka pelajari ketika mereka belajar ke timur akhirnya nemu oh ternyata ada aspek baru yang bukan baru sih baru hmm. mereka sadari yaitu transcendence itu yang didapatkan di psikologi timur. Hmm. Tapi sebenarnya ini nih Maslow pun itu sempat membahas gitu terkait kebutuhan ini gitu. Jadi anggapannya bahwasanya Maslow tuh menaruh harusnya ya ini. Cuma ini agak abu-abu ya. Oleh Maslow sendiri tuh masih abu-abu gitu kan dari kan ini peninggalannya Maslow gitu. Itu tuh di atasnya dari aktualisasi diri itu gitu kan, transcendent gitu kan ya. Itu sempat dibahas gitu kan di
oleh Maslow. Cuma memang tidak dia masukkan gitu. Cuma memang Maslow pun mengakui ada kebutuhan transenden tersebut gitu. Nah itu tadi sebenarnya juga ada erat kaitannya dengan aktualisasi diri juga gitu kan. Karena aktualisasi diri itu kan core-nya ya mungkin ya dari humanisme ini gitu kan. Jadi di situ juga ternyata dari core-nya itu atasnya juga ada gitu. Itu tadi transcendent gitu. Ya termasuk ya dari munculnya ada nilai, ada pemahaman terkait kebenaran yang diakui gitu kan. Itu kan juga ada nilai-nilai atau kebutuhan-kebutuhan transenden yang ada di dalamnya gitu kan ya. Kenapa orang kan sebenarnya kebutuhan ini kan ada kalau kita tarik sebenarnya itu adalah memunculkan motif gitu kan ya. Motif untuk seseorang itu bertindak gitu kan ya. Itu. Jadi sebuah motif gitu kan. Sebuah alasan seseorang tuh sebuah dorongan lah ya motif untuk melakukan sesuatu gitu. Oke. Okay. Itu kalau kaitannya dengan tadi ya kalau kepercayaan atau agama mungkin yang banyak lebih bisa menyinggung tuh nanti ada di Rogers gitu. Kalau kalau terkait itu karena kalau atau kita mau bahas Rogers juga nih. Iya, boleh, boleh. Oh iya. Salah satu tokoh juga kan ya, Mas? Mm-mm. Jadi kalau sebelumnya tadi ya kalau kalau di ini sebagai pengingat ya. Kalau Maslow tadi terkait hierarki kebutuhan gitu kan. Itu teori besarnya dari Maslow. Kalau Rogers ini nanti apa ya grand prinsipnya gitu kan. Itu tuh agak lupa juga. Jadi kayak ya sama sih sebenarnya aktualisasi diri ya namanya humanis. Itu Iya. itu tuh aktualisasi diri gitu terkait itu. Cuma di sini memang kalau secara sejarahnya, secara latar belakangnya Carl Roger itu lebih ini ya keluarganya itu agamis lah ya, lebih agamis seperti itu. Dan juga ya punya latar belakang keluarga yang memang punya pendidikan yang tinggi lah ya, gitu. Karena ayahnya seorang kalau nggak salah tuh basicnya teknik sipil, we, bangunan gitu. Tapi si Rogers ini kan seorang psikolog ya dia. Ya tadi. Tapi kalau Rogers itu malah dia agak mirip-mirip Freud gitu, malahan Wih. secara basicnya. Mm. Jadi dia melihat bahwasanya ada orang itu kan dia seorang terapis gitu ya, psikolog. Jadi dia melihatnya secara konseling dan juga secara terapi gitu kan. Bahwasanya orang yang sehat itu ya tadi ya kalau kalau si Freud kan melihatnya dari kacamata orang-orang yang sakit ya nelitinya ya. Nah, si Rogers tuh mencoba untuk melihatnya dari orang-orang yang sehat gitu. Jadi nggak semua apa ya, ya sebenarnya orang itu nggak seorang yang sakit gitu kan. Secara psikologis itu dia punya penyelesaian sendiri gitu. Kalau ini yang menurut Rogers gitu. Jadi dia bisa menyelesaikan sendiri. Dia punya eh jawaban atas masalahnya seperti itu. Gitu. Nah, makanya humanis gitu. Humanis. Jadi kalau secara dasarnya antara yang memberi terapi ataupun itu psikolognya dengan kliennya. Kalau di sini disebut klien ya. Kalau di psikoanalisa kalau nggak salah tuh disebutnya pasien ya. Nah kalau nah ini mulai itu di di humanistiknya dari Rogers ini yaitu tadi mulai disebut dengan klien gitu. Karena terapi yang memberi terapi dan tadi yang diterapi itu kliennya tadi itu uh, setara gitu.
gitu. Itu secara dasarnya. Kalau ini yang Rogers Oke. ya. Oke, kita sekarang udah kenalan ke Rogers juga ya, teman-teman Mm-mm. ternyata. Oke, buat teman-teman semuanya yang nonton kita, kita ingetin lagi teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan atau mau diskusi dan juga termasuk mau benerin kami, boleh banget langsung aja di kolom komentar. Dan juga bisa Ya. komen-komen, kasih emoticon boleh, kasih T-Rex yang banyak juga boleh. Lucu banget T-Rex ya Allah. Tadi ada yang kasih T-Rex ya, Mas Dika. Iya. Ya. Oke. Penggemar Jurassic Park tadi ya. Nah, oke. Oh, kayaknya mau versi yang lebih modern aja deh, Jurassic World. Oh iya 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 iya. Film yang lebih Oke baru. oke. Oke. Oke, apa namanya? Tadi udah sempet singgung dikit ya, Mas. Aduh, aku tuh dari tadi mau ngomongnya tuh manggilnya Kang aja nggak tahu kenapa. Oh Oke, jarang aku dipanggil lagi itu. banyak, waduh, lagi banyak interaksi sama orang Sunda soalnya. Jadi tiba-tiba Oh pengen gitu. nyebutnya Kang gitu ya Allah. Nah, apa Ada namanya? tanda. Tadi Oke oke. Tadi udah singgung dikit masalah ini. Psikoanalisa manggil apa ya? Mhm. Manggil orang yang datang ke psikolog itu pasien. Kalau humanisme menyebut orang yang datang ke psikolog itu apa tadi? Klien gitu ya, Klien. karena setara. Mm-mm. Nah, ini mungkin kita bisa masuk sekalian nih Mas Dika ke masalah ini apa namanya? Bagian terapi. Wow, dikasih dinosaurus banyak banget dari Mas Renggani Ridwan. Terima kasih ya Allah. Ada Macam-macam lagi T-Rex nih. dan Bronto. Gak cuma. T-Rex dan Oh ini Brontosaurus raptor sepertinya. ini kak. Kok raptor? Raptor Iya, sama Velociraptor. Brontosaurus. Masya Allah. Oke, kita masuk ke ini bagian terapi ya Mas Jika. Karena Mhm. sebenarnya aku tuh juga kurang paham sih kenapa kita harus belajar psikoanalisa salah. Kenapa kita harus belajar aliran psikologi? Loh, loh. Oh Karena aku nanti ngulang dibahas. ya, aku belajar 2 kali. Hmm. Nah, tapi sejauh yang saya pahami ya, setelah saya belajar banyak semester, Mhm. beberapa semester, kita itu cukup perlu mempelajari apa namanya aliran psikologi untuk menerapkannya dalam terapi ataupun segala tindakan psikologi yang kita butuhkan gitu. Jadi kita Mhm. mau ngasih terapi, mau ngasih apa, konseling dan lain sebagainya itu Konseling. tergantung dari masalahnya gitu ya. Tergantung dari Mhm. masalahnya dia bisa pakai pendekatan yang mana, makanya kita belajar ini. Nah, kalau di humanisme sendiri nih Mas Dika, Mhm. pendekatannya kan ya pokoknya yang berbau aktualisasi diri dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau Mhm. masalah penerapannya nih, penerapannya dalam dunia psikologi itu seperti apa sih? Entah konselingnya Oke. atau apanya gitu gimana? Mhm. Berarti ini kalau soal ini kan sangat praktis ya, sangat dekat dengan terapi. Mungkin nanti di minggu berikutnya itu akan ada bahasan terkait. Tadi kan sempat disinggung, kenapa kok kita harus belajar terkait apa aliran gitu kan, belajar terkait bahkan sejarahnya tuh sampai orang-orang yang nemu gitu kan. Nah itu tuh mungkin minggu depan kita akan lebih mendetail ke situ ya. Oke. Cuma Oke, ini terkait tadi ya, spoiler. terkait terapi, terkait penerapan gitu, humanistik ini, itu tuh, berarti saya pakai Rogers aja ya, karena beliau itu yang seorang psikolog dan terapi. Di situ pertama adalah secara basic, sebenarnya kan kalau ini ya pemahamannya adalah orang yang terkena masalah ke atau gangguan kejiwaan ini menurut Rogers adalah orang yang dia secara konsep diri dan realitas itu tidak apa ya nggak nyambung gitu, tidak sinkron gitu antara realitas dan tadi Cek. Halo. barusan Oke. SMS Oke. dari mana? Ada yang muter Oke, tadi. Oke. oke tadi apa tadi? Lanjut. Ya itu tadi konsep diri dan realitasnya itu tidak nyambung, tidak sinkron gitu. Maka di situ atau tidak seimbang kan ya. Jadi anggapan dia konsep diri dia tuh mungkin tinggi banget gitu kan. Dia pengen apa tinggi banget tapi ternyata realitasnya dia tidak bisa menggapainya gitu. Ya gitulah ya. Nah, fungsinya adalah di sini secara pendekatan ini adalah berfungsi untuk menyeimbangkan gitu antara konsep diri tersebut dengan realitas yang klien ini hadapi seperti itu.
Nah, kalau secara inti seperti itu gitu. Dan juga tadi ya, secara terapinya gitu. Jadi tadi kan fungsinya tuh terapi, konseling, terus juga lebih ke kalau di sini apa ya di Rogers ini emang di humanistik ini sebenarnya lebih ke pendampingan gitu bentuknya. Jadi yang memberikan terapi itu bukan terus apa ya ngatur-ngatur atau gimana ya, tapi lebih ke mendampingi. Jadi agak menghindari yang apa ya bantuan secara direktif gitu. Jadi lebih ke membantu ya mendampingi gitu lah, mendampingi. Jadi setara antara klien dengan yang memberikan terapi seperti itu. Tuh. Karena gini ya, anggapan awalnya itu adalah bahwasanya setiap orang itu dia punya tadi ya kalau dibalikin di awal tadi kan dia punya obatnya sendiri gitu. Kalau di anggapan di humanistik ini. Jadi Bener banget. ya orang tuh punya wawasan terkait penyelesaian dirinya, terkait masalahnya gitu. Nah, tinggal bagaimana kita dalam tanda kutip mengarahkan atau membantu dia untuk bisa menemukan itu jawaban yang dia sebenarnya punya gitu. Nah, kalau kaitannya terkait itu nanti balik lagi lah ya ke dasarnya. Jadi agak sedikit kalau di Rogers itu dia ini ya agak terpengaruh juga dari Freudian gitu kan dari pendapatnya Freud gitu kan bahwasanya ini ada kaitannya dengan kesadaran gitu. Jadi pengalaman, jadi setiap orang tuh kan punya pengalaman-pengalaman gitu kan dalam hidupnya. Nah, pengalaman atau informasi tersebut itu bisa berguna ataupun bermanfaat bagi dia ataupun bisa muncul dalam kesadaran seorang itu apabila dia punya pengalaman tersebut itu dikode gitu atau di apa ya ditandai lah kasarannya gitu kurang lebihnya ditandai gitu. Jadi contoh kamu pengalaman apa oh terus di kode gini gini gini. Nah salah satunya dengan humanis ini pendekatan humanis ini eh, pengalaman-pengalaman itu bisa di kota apa di sadari kembali gitu dimunculkan kembali sehingga nanti bisa eh, menyelesaikan gitu. Nah makanya tadi secara terapi ini apa terapis tadi seorang konselornya tadi itu mendampingi gitu. Sebenarnya dia punya wawasan itu, sebenarnya dia bisa menyelesaikan hal itu gitu. Tinggal bagaimana menyusunnya gitu agar itu tuh bisa tadi ya seimbang antara konsep dirinya dan realitas yang ada. Itu sih. Oke, oke, mantap. Berarti yang sebenarnya sangat di highlight dari humanisme ini adalah gap atau perbedaan atau jarak antara apa ya? Bisa dibilang ideal self sama real self kalau nggak salah ya, Mas. Ya ya ya. Benar. Bisa dibilang Oke. gitu lah ya. Hmm. Oke, oke. Kemudian dari permasalahan tersebut dikembalikan lagi ke kliennya ya, ke klien, ke orangnya. Sebenarnya setiap orang itu, setiap individu itu unik dan pasti mencoba untuk mengenali dirinya dan juga mencoba untuk tahulah jawaban dari dirinya sendiri dalam suatu permasalahan. Jadi kayak dibalikin ke orangnya lagi, gitu Iya iya Mas. lebih seperti itu. Mm-mm. Ini agak unik juga ya. Maksudnya kita datang, kita punya masalah, dibalikin lagi. Iya. Nah itu emang emang seperti itu gitu. Kalau humanisme ini humanistik ini pendekatannya memang seperti itu ya. Jadi eh ya anggapannya gitu, asumsinya bahwasanya setiap klien tadi itu ya punya wawasannya, punya pengetahuan yang di situ tinggal dibimbing saja, tinggal diarahkan gitu. Penempatannya, pengalaman-pengalaman itu biar sistematis sehingga nanti bisa menyelesaikan masalah seperti itu. Tuh. Mungkin kalau ada yang salah, kalau saya pernah apa yang saya sampaikan kurang tepat mungkin bisa ada yang mengkoreksi mungkin di komentar gitu.
Iya, benar sekali teman-teman. Jadi di kolom komentar ini yang di bawah ini teman-teman bisa nulis apapun, bisa nulis respon, pertanyaan, tanggapan ya, bisa. Dan kita masih punya beberapa menit teman-teman buat teman-teman bisa nanya. Oke. Dan juga boleh banget ngasih dinosaurus yang banyak ini dari Ira F0596 ngasih lagi nih. Belajar psikologi bareng Dino. Ya lucu banget, makasih Oke. banget dinosaurusnya. Katanya Mm, banyak banget sejarahnya Kak. Ini kata Kak Ira F. mm. Oke. Ya sebenarnya nih kalau bahas sejarah itu banyak banget. Kayak kemarin ya kalau kita bahas kayak psikoanalisa itu kan itu baru satu tokoh ya. Sebenarnya nanti ada bahkan di dalam teori psikoanalisis sendiri itu kan ini kan ada yang bertentangan gitu. Bukan bertentangan ya. Ada yang saling mengkritik gitu kan ya. Itu termasuk juga di teori-teori apa di eh, pendekatan menggunakan aliran-aliran yang lain juga seperti itu gitu. Ada yang saling melengkapi, ada juga yang saling mengkritik gitu. Gitu. Dan kemarin baru sempat dibahas terkait Freudian gitu kan ya, terkait alirannya Freud gitu kan ya. Kalau yang kemarin behavior tuh baru baru dua juga ya kalau nggak salah itu. Nah ini juga humanis nih. Kalau yang terkenal memang itu ya dua ya tadi ya Roger dan Maslow gitu. Sebenarnya nanti ada banyak banyak juga gitu eh, pendekatan-pendekatan yang ada gitu dari setiap aliran tersebut gitu. Sebenarnya menarik kalau teman-teman pelajari ya sejarah ini. Contoh ya tadi kayak yang disampaikan oleh Kak Adna tadi bahwasanya oh bagaimana Maslow itu menyimpulkan apa pendekatan secara humanis jadi ternyata dipengaruhi oleh latar belakang beliau gitu ya. Hmm, bener Jadi banget. juga sejarahnya sinyalnya hilang nih. Iya nih, Mas Dika ngeblur gitu di tempatku. Tapi suaranya masih masuk kok. Coba, coba boleh. Oke, oke. Ini Mas Dika muter-muter internetnya, bukan Mas Dikanya ya teman-teman. Ini ada yang komen dari Norma.Lika, nilai sejarahku rendah Kak. Saya aja malah sampai ikut kelas sejarah aliran psikologi 2 kali. Waduh, Oke, Mas Dika, halo. sinyalnya hilang. Oke, oke. Oke, udah Gitu, nggak gitu. muter-muter lagi ya, Mas? Iya, tadi Oke, aman, muter gitu aman. ya. Mm-mm. Iya, Itu, udah muter. itu. Oke, oh ini Mas, apa namanya? Cukup menarik juga ya ketika kita dengar nama Hmm. humanisme human ya, manusia ya. Ini terkesan sangat apa? Antroposentris gitu ya, kayak manusia sebagai pusatnya. Iya, iya, iya. Sebagai pusat. Ah, iya, iya, iya. Mm. Ini kayak ekstrim, enggak tahu sih, bukan ekstrim sih, tapi kayak apa ya? Terkesan semuanya apakah memang si aliran ini fokusnya di situ. Jadi kayak benar-benar fokusnya ya udah di manusianya. Seperti Mm-mm. terkesan antroposentris gitu. Atau gimana, Mas? Em, tadi ya kalau kembali lagi dasarnya gitu. Memang memang mungkin lebih ke situ ya karena humanis ya, lebih ke manusia gitu kan. Cuma kalau di pendekatan contoh di Rogers nih. Di Rogers tuh bahkan kalau dia tuh menganggap bahwa segala sesuatu itu ber apa ya, berkembang menuju sempurna. Itu kalau secara asumsi apa ya, formalis apa ya. Kalau cara teori itu aku agak lupa istilahnya. Itu segala sesuatu tuh segala hal itu baik dan bergerak menuju kesempurnaan gitu. Nah, begitu juga manusia gitu. Jadi manusia itu juga berkembang jadi memperbarui dirinya juga selalu tadi ya bertindak itu juga tadi akan menambah wawasan, menambah pengalaman seperti itu. Jadi tadi ya dasarnya baik dan juga berkembangnya juga akan menuju ke sesuatu yang baik dan sempurna seperti itu. Kalau itu anggapan dari Rogers ya. Seperti itu. Ya kalau secara apa tadi posentris gitu kan, Antroposentris. antroposentris Yoi. itu tuh ya
ya secara garis besar iya gitu. Jadi memang secara manusia itu ya tadi ya memiliki kemampuan terhadap untuk belajar dan mempersepsikan pengalaman tersebut. Hmm. Oke, mantap banget. Oke, Mas Dika, ini diskusinya sangat luar biasa. Hmm. Kita coba lihat di Oh komen. waktunya. Iya, tapi ini waktunya udah mau habis gitu ya, Iya. Mas. Mungkin bisa Mm-mm. masuk ini closing statement, Mas. Oke, kalau setiap pendekatan tuh mesti punya eh, positif dan negatifnya ya. Maksudnya punya kelebihan dan kelemahan. Bisa juga sebenarnya dikolaborasikan, digunakan gitu kan, sesuaikan dengan keadaan juga. Bisa gitu. Makanya kita tadi perlu mempelajari sejarahnya, kenapa hal tersebut muncul, kenapa juga hal ini bisa berefek gitu kan, bermanfaat bagi lingkungan kita gitu kan. Kalau untuk humanisme sendiri ya tadi kita kembali bahwasanya intinya adalah di aktualisasi diri gitu, bagaimana seseorang itu juga me- melakukan sesuatu itu atau mengembangkan dirinya itu ya seoptimal mungkin juga dari eh, apa ya, dirinya gitulah ya. Dirinya untuk lingkungannya seperti itulah aktualisasi diri seperti itu. Juga sebenarnya kalau di sini kan tadi ya sebagai closing juga sebenarnya ada beberapa kelemahan gitu kan dari pendekatan ini ya tadi mungkin semacam kurang tegas ya kalau dalam terapi gitu kan karena tidak direktif gitu kan jadi secara pendekatan setara gitu dan juga tergantung dengan wawasan nah ini nih juga yang kedua mungkin ya kekurangannya adalah tergantung dengan wawasan dari klien gitu nah karena penerapannya itu mungkin akan berguna untuk lingkungan yang memang orang-orangnya sudah punya wawasan ataupun pengetahuan yang tinggi. Sedangkan untuk orang lingkungan yang mungkin pengetahuannya untuk menyelesaikan problem solvingnya itu terbatas, itu akan cukup menyita waktu seperti itu. Nah, kalau terkait waktu, itu juga sebagai kelemahan karena pendekatan ini dianggap lama gitu untuk menyelesaikan tadi ya ke toh proses terapi atau proses konseling seperti itu akan lama karena menunggu individu itu mendapatkan insight atau tadi ya menemukan menemukan kata kunci dari masalah yang dia akan selesaikan seperti itu. Itu sih closing statementnya. Oke, mantap luar biasa banget. Hari ini pembahasan dari Mas Dika ya, Mas Akmal Dika tentang humanisme. Tentunya teman-teman pasti masih kepo, tapi kita harus mengakhiri salam diri hari ini. Dan juga buat teman-teman semua, salam diri akan terus hadir. Yang penting dipantengin terus di IG-nya Taragak Diri, akan selalu ada Oke. informasi-informasi terbaru terkait psikologi dan semua hal yang berbau psikologi. Oke, terima kasih kalau gitu Mas Dika atas waktunya. Sama-sama Kak Cina. Oke, Saya pamit dulu ya. oke, oke. Terima kasih. Terima kasih Semoga semuanya. Assalamualaikum. Udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir. Semoga ini menambah wawasan kita semua dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari kami tim Taragak Diri Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.